Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa lagi, insyaallah selalu dalam keadaan sehat. Tidak lupa mari kita bersama-sama untuk selalu bersyukur atas segala nikmat keberkahan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa melanjutkan belajar kita. Insyaallah hari ini kita akan membahas materi jarak, waktu, dan kecepatan, mata pelajaran matematika. Langsung saja kita langsung masuk ke poin pentingnya. Silahkan persiapkan buku, alat tulis untuk mencatat poin-poin yang penting. Pertama kita akan mengenal tentang jarak. Jarak di sini satuannya adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ada yang perlu kita pahami dalam belajar jarak. Perhatikan, di sini ada tangga ya. Kita gambarkan persamaan ini atau pemahaman kita tentang jarak dengan tangga ya, supaya mudah. Perhatikan, setiap turun anak tangga 1 ya, setiap turun berarti, nah ini kita sudah ada bantuan ini dari kilometer misalnya. Turun ke hektometer itu dikalikan 10, turun lagi dikalikan 10, turun lagi dikali 10, turun lagi dikali 10, dan seterusnya sampai milimeter gitu ya, tergantung kita akan menggunakan satuan apa. Kemudian yang kedua, setiap naik anak tangga 1 dibagi 10. Kalau turun itu dikali, kalau naik dibagi. Milimeter ke sentimeter dibagi 10, kemudian dibagi 10 lagi ke desimeter, ke meter dibagi 10, dan seterusnya sampai kilometer. Perhatikan, ini dia satuannya, ada berapa? Ya, ada 7. Kemudian kita coba ya, biasanya dalam soal itu muncul seperti ini. 1 kilometer sama dengan titik-titik hektometer. Nah, perhatikan, 1 ya, yang warna kuning atau orange ini, 1 kilometer berapa hektometer? Perhatikan, kilometer ke hektometer, turun atau naik? Turun ya, kilometer ke hektometer. Berarti di apa tadi kalau turun? Turun anak tangga 1 berarti dikali 10. Nah, karena ini anak tangga 1 ya, ke hektometer berarti dikali 10. Hasilnya 10 hektometer. Oke, gampang. Gampang, yang penting itu teliti ya. Turun berapa anak tangga kemudian dikali atau naik kemudian dibagi gitu, harus teliti. Coba selanjutnya 10 meter ya, meter kita ubah menjadi dekameter, dam. Berarti dari meter ke dam naik 1, berarti 100 ya. Karena naik anak tangga 1 ya, berarti dibagi 10. Nah, 100 dibagi 10, nolnya coret saja, 1, 2 ya, nolnya coret 1, hasilnya 10 dekameter. Coba kita masuk ke soal yang ketiga. 25.000 meter sama dengan berapa kilometer? Nah, dari meter ke kilometer naik berapa? 1, 2, 3. Berarti ya, betul. Ya, 25.000 ya. Kemudian naik berapa? 3, berarti 25.000 dibagi 10, dibagi 10, dan dibagi 10. Hasilnya adalah nolnya ada 3, coret saja 25 km. Gampang. Insya Allah gampang. Kita masuk ke waktu. Di sini waktu juga kita buat tangga seperti ini ya, supaya mudah. Kalau tadi di jarak itu naik dikali 10, kalau di detik, menit, jam itu dikali 60. Karena 1 jam itu 60 menit, 1 menit 60 detik. Nah, setiap turun itu dikali 60. Kemudian kalau naik anak tangga 1 ya, dibagi 60. Satuannya jam, menit, detik. Kita lihat contohnya, 1 jam berapa menit? 1 jam turun 1. Ingat kalau di waktu itu dikalikan 60 menit. Kemudian yang kedua, 120 menit sama dengan titik-titik jam ya, menit ke jam, berarti naik, berarti dibagi berapa? Naik anak tangga 1 dibagi 60. 120 dibagi 60 sama dengan 2 jam. Oke, coba nih yang ketiga, ayo. 3600 detik sama dengan titik-titik jam, detik ke jam. Berarti naik berapa? 1, 2 berarti dibagi 60
dan dibagi 60 ya. 3600 dibagi 60 dibagi 60, hasilnya adalah berapa? 1 jam. Oke, betul. Oke, selanjutnya ini yang lebih kompleks lagi tentang kecepatan. Perhatikan satuannya ya, ini bisa kita lihat seperti di speedometer ya, di motor mobil ada kilometer per jam, kemudian meter per menit atau meter per detik, tergantung ya, tergantung konteksnya seperti apa. Nah, untuk menghitung kecepatan perhatikan ada segitiga yang di dalamnya ada tulisan JKW. Jangan dialihkan ke yang lain ya, tapi JKW di sini J-nya adalah jarak, kemudian K-nya adalah kecepatan, dan W-nya adalah waktu. Jadi untuk menghitung kecepatan itu berkaitan dengan jarak dan waktu. Coba perhatikan. Untuk menghitung jarak, nah yang dilingkari ini ya, yang warna biru, rumusnya adalah K. Ini kalau ke samping ini dikali ya, tapi kalau atas ke bawah ini dibagi. Untuk menghitung jarak berarti K dikali dengan W, kecepatan dikali dengan waktu. Perhatikan, tutup dengan tanganmu untuk besaran yang dicari. Jadi kalau ingin mencari jarak, nanti ditutup dengan bantuan tangan ya, seperti ini contohnya. Kalau kalian ingin menghitung jarak, tutup atas segitiga, kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung K kali W ya, nanti kita coba masuk ke contohnya ya. Begitu juga dengan waktu. Nah, kalian cari waktu ya, berarti yang ditutup waktunya tutup, kemudian kalau atas ke bawah ini dibagi ya, kalau ke samping ini dikali. Nah ini pembagian per ya, jadi J dibagi K, jarak dibagi kecepatan untuk menghitung waktu. Kalau untuk menghitung kecepatan K, berarti yang ditutup iya K-nya. Nah ditutup, kemudian J per W. Oke, kita contoh saja langsung. Ayah mengendarai mobil ke rumah kakek dengan kecepatan 16 km per jam. Jika ayah sampai di rumah kakek dalam waktu 3 jam, maka jarak yang ditempuh ayah sejauh, perhatikan, ini yang ditanya adalah jarak, berarti J. Nah, ingat, kalau J berarti yang ditutup yang mana? Yang dicari J, jarak, nah yang ditutup jarak. Dan rumusnya adalah K kali W, kalau ke samping sini kali ya. Oke, kecepatannya mana kecepatannya coba? Nah yang tadi satuannya kan kilometer per jam, itu kecepatan. Ini dia, ini kecepatan. Kemudian waktunya yang 3 jam ya. Oke, langsung saja 16 km per jam kali 3 jam. Hasilnya adalah ya betul 48. Jadi jarak yang ditempuh ayah adalah jauh 48 km. Cepat ya. Yang penting kalian itu anak-anak semuanya harus membaca soalnya terlebih dahulu. Jangan takut dengan soal cerita seperti ini, harus mau, karena bagaimanapun juga ini adalah salah satu pembelajaran kita ya. Ini insya Allah mudah kalau kalian memahami ini ya. Semangat. Coba kita lanjut ke soal yang lain. Nah, contoh, Akbar ingin bepergian dari kota A menuju kota B menggunakan sepeda motor. Jarak dari kota A ke kota B adalah 90 km. Akbar mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 45 km per jam. Berapakah waktu tempuh untuk bisa sampai ke kota B? Yang ditanyakan adalah waktu, yang W. Jadi yang ditutup mana? Yang ditutup ya yang ditanyakan. Nah, yang ditanyakan waktu ya yang ditutup waktu. Kemudian tersisa J dan K. Di sini adalah per ya, bagi. Berarti jarak dibagi kecepatan, J dibagi K. Perhatikan, jaraknya adalah, nah satuannya kan tadi kilometer 90. Kemudian kecepatan satuannya kilometer per jam, berarti 90 dibagi 45 sama dengan 2 jam. Karena waktu berarti jam. Jadi waktu tempuh Akbar untuk bisa sampai ke kota B adalah 2 jam. Mudah? Insya Allah mudah. Kita lanjut dulu. Contoh yang lain. Ahmad berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Jarak rumahnya ke sekolah adalah 150 meter dan ditempuh dalam waktu 15 menit. Berapakah kecepatan sepeda yang dikendarai Ahmad? Yang ditanyakan adalah apa? Kecepatan. Berarti K ya.
Berarti yang ditutup adalah yang K. Nah, tinggal J dan W. Nah, kalau atas ke bawah ini per ya, dibagi. J-nya jarak, W-nya waktu. Lanjut, jaraknya adalah satuannya apa tadi? Iya, meter. Ya, 150 meter, waktunya 15 menit. Nah, kecepatannya 150 dibagi 15, 10. Kecepatan kan satuannya meter per menit ya. Kita mengikuti yang ada di soal, meter per menit. Oke. Jadi kecepatan sepeda yang dikendarai Ahmad adalah 10 meter per menit. Gampang. Ya, insya Allah kalau soal semacam ini, kalau kalian sudah terbiasa, anak-anak sudah terbiasa memahami soalnya, kemudian mengetahui caranya, 1 menit insya Allah sudah menemukan jawabannya. Untuk latihan ada 3 soal. Mumtaz pergi ke rumah Soleh mengendarai sepeda. Rumah Soleh berjarak 900 meter. Jika Mumtaz sampai di rumah Soleh dalam waktu 45 menit, berapakah kecepatan sepeda Mumtaz? Nomor 1. Nah, ini ditanyakan apa ya? Kecepatan. Nomor 2, ibu ingin bepergian dari kota X menuju kota Y menggunakan mobil. Jarak dari kota X ke kota Y adalah 180 km. Ibu mengendarai mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Berapakah waktu tempuh untuk bisa sampai ke kota Y? Yang ditanyakan adalah waktu. Selanjutnya, paman mengendarai sepeda motor ke rumah nenek dengan kecepatan 50 km per jam. Jika paman sampai di rumah nenek dalam waktu 2 jam, maka jarak yang ditempuh paman sejauh titik-titik. Ya, oke, ada 3 soal. Silahkan untuk latihan dikerjakan. Kemudian jawabannya silahkan tulis di kolom komentar atau dikirim via email. Baik, selamat belajar, tetap semangat ya, jangan lupa terus berdoa semoga kita semua dilancarkan segala urusannya, selalu diberikan kesehatan, dan tetap rajin ibadah dan belajar. Jangan lupa bersyukur dan berdoa untuk kesehatan kita dan orang-orang tercinta di sekitar. Terima kasih untuk segala perhatian, mohon maaf untuk segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.